Selamat malam sahabat. Lensa malam kali ini kita buka dengan informasi sedih terutama bagi industri musik Indonesia. Informasi datang dari grup band Slank. Bunda Yvette, ibu kandung Bim Bim, telah berpulang ke rahmatullah Sabtu kemarin. Bunda Yvette jadi sosok penting di balik kesuksesan Slank, band dari Gang Potlot, Jakarta Selatan. Seperti apa pengaruhnya? Mari kita bahas 5 pengaruh termanis Bunda Yvette pada Slank dan permusikan Indonesia. Yang kelima adalah Bunda Yvette menjadi ibu bagi seluruh personel Slank. Meskipun Bunda Yvette merupakan ibu kandung dari Bim Bim atau Bimo Setiawan Al-Mahzumi, tapi ia tidak membedakan perhatian dan kasih sayangnya kepada personel Slank yang lain seperti Kakak, Abdi, Ivan, dan Rido. Bunda Yvette dengan tangan terbuka mengasuh dan menyemangati setiap anggota Slank seperti layaknya anak sendiri. Bahkan Bunda juga rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk orang-orang di sekitarnya. Yang keempat adalah menjadi penyemangat para anggota Slank untuk bebas dari narkoba. Pertengahan tahun 90-an, Slank mengalami krisis karena beberapa personilnya terlibat penyalahgunaan narkoba. Bunda Yvette mengambil alih peran manajer dan memutuskan langkah tegas. Ia mengkarantina Bim Bim, Kakak, dan Ivanka selama 2 tahun. Karantina ini berupa pembatasan akses ke uang, interaksi sosial, bahkan sarana telekomunikasi demi menyelamatkan mereka dari ketergantungan narkoba. Dan terbukti, keputusan ini jadi titik balik Slank kembali ke jalur yang benar. Ketiga adalah mendampingi Slank dalam berbagai kegiatan. Berperan sebagai manajer tidak resmi, Bunda Yvette tak pernah silau dengan popularitas anak-anaknya. Bunda Yvette jauh lebih bahagia melihat anak-anaknya sukses dan tetap solid sebagai sebuah keluarga. Hal ini membuat Bunda Yvette aktif mendampingi Slank dalam berbagai kegiatan, mulai dari konser hingga kampanye sosial, yang akhirnya berdampak pada citra positif Slank sebagai grup band. Kedua, menjadikan rumah keluarganya menjadi markas Slank dan membuka akses bagi Slankers di seluruh Indonesia untuk bisa berkunjung dan nongkrong bareng. Keputusan ini menjadikan rumah di Gang Potlot 3 sebagai basis komunitas musik yang punya fanbase loyal. Potlot dijadikan tujuan bagi orang luar Jakarta yang ingin bertukar pikiran atau belajar tentang musik Indonesia. Yang pertama adalah Bunda Yvette mendukung musisi muda Indonesia berkarya. Kehadiran Slank di Gang Potlot dan komunitas musik di dalamnya membuat suasana membangun dan sangat nyaman bagi perkembangan musisi muda Indonesia. Entah sudah berapa banyak musisi papan atas Indonesia yang lahir dari gojolokan di gang kecil yang ada di Jakarta Selatan ini. Sebut saja nama-nama seperti Arman Maulana, Dewa Bujana dari band Gigi, Ari Lasso, hingga Anang Hermansyah juga pernah merasakan serunya suasana komunitas Potlot. Tak hanya kesedihan bagi keluarga besar Slank yang ditinggalkan, kepergian Bunda Yvette merupakan kehilangan besar bagi dunia musik Indonesia. Selama jalan Bunda Yvette, semoga amal ibadah dan kebaikanmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selamat malam sahabat RTV, balik lagi nih di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu. Iya, ini awal pekan yang tentunya harus membuat kita semangat. Dan meskipun ini sudah menjelang tidur, tapi ya standby dulu lah ya di depan TV, di depan RTV. Karena ada beberapa informasi yang penting nih, informasi menarik tentunya. Tadi udah dibuka nih ya dengan informasi Bunda Yvette yang telah meninggal dunia ini ya Oscar ya. Kayak di bulan ini tuh banyak sekali yang meninggal dunia nih. Iya, dan ini sosoknya Bunda Yvette nih, siapa sih Slankers yang nggak kenal dengan sosoknya Bunda Yvette? Karena memang ini menjadi sosok yang membuat Slank tetap bertahan diterpa dengan berbagai cobaan. Salah satunya adalah narkoba begitu. Tapi ini sosok Bunda Yvette lah yang dibalik kesuksesan Slank ya tentunya. Betul, pokoknya ini terlalu manis untuk dilupakan lah ya Oscar. Betul, ya. Seperti lagunya Slank. Nah, ini ada juga yang manis-manis di malam hari. Apa tuh? Kalau makanan-makanan yang manis tuh yang bikin menggugah selera tuh apa ya? Ya manis-manis, apa?
kalau tengah malam ini apa mie dong? ayam dong. Oh, Kan mie ayam dengan cita rasa pedas manis, ada manis-manisnya kan. Oh iya juga nah, sih. tapi ini buat para pencinta mie ayam, ini ada mie ayam yang nggak biasa. Kenapa tuh? Nggak biasanya kan Kalau apa, biasanya Kak? kan di mangkok tuh. Nah, ini dengan wadah yang sebesar ini. Coba nih bayangkan gimana kenyangnya makan mie ayam dengan wadah segede ini. Iya, kayaknya bakal begah ya. Ya, begah ya. Buat di tengah malam lagi, kalau buat tengah malam, waduh. Bener. Buat bagi-bagi boleh lah. Oh iya, bisa buat sharing ya. Iya. Langsung kita lihat. Pecinta mie ayam, ayo kumpul sini. Pernah lihat nggak mie ayam sejumbo ini? Yap, bukan pakai mangkok, bukan pakai piring, tapi pakai baskom. Wah, coba itu. Nah, menu viral ini ada di salah satu resto di Jalan Muara, Kota Bandung, dan selalu menarik pengunjung untuk mencoba. Soalnya dengan harga Rp28.000 seporsi, mie ayam baskom bisa dinikmati 2-3 orang loh sahabat. Lumayan hemat kan? Udah gitu toppingnya lengkap dan rasanya juga pas banget di lidah. Rasanya enak, gurih, porsinya juga banyak, terus juga bumbunya melimpah. Ini porsinya juga gede, terus menunya juga unik juga sih, baru ada di sini kayaknya mie ayam baskom kayak gini. Nah, mie ayam baskom ini ada 5 pilihan rasa ya sahabat, yaitu mie ayam kecap, lada hitam, cabai hijau, mie ayam saus Korea, dan cabai merica. Sok atuh dipilih mau pesen yang mana sahabat. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Wih, jadi Sebanyak bikin itu. perut ini ya, Bikin keroncongan apa? nih, bikin lapar ya, kayak ngiler ya. Tapi porsinya sebanyak itu ya, kayaknya buat dibagi-bagi ke satu keluarga juga cukup kayaknya. Iya, tapi kalau misalkan tengah malam makan mie ayam kayak gitu juga kayaknya berat ya, karena gak boleh Betul. sering-sering juga nih, karena kita harus memperhatikan kesehatan. Karena informasi yang satu ini nih, Kar, ada 2 insiden serangan jantung nih minggu lalu. Betul. Nah, ini ada anggota DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, kena serangan jantung pas lagi halal bihalal. Benar. Selain itu ada satu lagi nih, mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari PAN, Zulkifli Hussein, yang juga terkena serangan jantung pas lagi halal bihalal. Benar, jadi ini katanya keduanya ini juga nggak sempat tertolong gitu ya, Oscar, dan meninggal dunia. Pria ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Brando Susanto. Dia lagi kasih kata sambutan pada acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta Kamis lalu. Lagi kata sambutan, Brando terjatuh. Hilang kesadaran alias pingsan di atas panggung sahabat. Ya ampun, jangan cuma ngerubungin dong. Ditolong. Sempat lama ditangani, Brando akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Acara halal bihalal kembali dilanjutkan, tapi ada kabar duka. Brando Susanto meninggal dunia karena serangan jantung. Saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Selain Brando, ada lagi nih mantan Ketua DPW PAN Sumatera Utara yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019, Zulkifli Hussein. Dia juga lagi sambutan di acara halal bihalal masyarakat Pidi Raya atau Maspira di salah satu hotel di Kota Medan pada hari Minggu lalu. Di tengah sambutan, dia pun jatuh pingsan. Sejumlah tamu yang hadir sempat melarikannya ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Lagi-lagi karena serangan jantung. Dari insiden-insiden ini, pertanyaannya adalah, kok di acara sebesar ini tim medis enggak disiagakan di radius terdekat? Bagaimana ini? Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Firda Falevi, Wahyu Maulana, RTV.
Ya, tentunya kita turut berduka ya. Betul. Namun dari kejadian tadi yang ada yang harus dikritisi juga, di mana di acara yang sebesar itu kenapa nggak disiapin juga tim medisnya? Iya. Dan malahan para tamu-tamu yang hadir di situ malah ikutan naik panggung dan bikinnya jadi semakin panik gitu ya. Mungkin ya manusiawi gitu ya, Kar, karena melihat kejadian seperti itu panik gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada yang mungkin lebih tenang dan bisa memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama, benar. Bukannya kita mengingkari takdir ya, tapi memang harus ada usaha dulu dan sebaiknya memang dibekali ya mulai pengetahuan untuk memberikan pertolongan pertama berupa CPR ya gitu. Nah, ini kita lihat informasinya. Dua insiden serangan jantung yang merenggut nyawa anggota DPRD DKI Jakarta Brando Susanto dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara Zulkifli Hussein pada akhirnya adalah kehendak ilahi. Nyawa memang ada di tangan Yang Maha Kuasa. Tapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan pertolongan pertama kepada seseorang yang mengalami serangan jantung mendadak seperti ini. Jika kita melihat seseorang jatuh pingsan, terlebih dahulu kita mencoba mencek apakah korban masih bernafas. Kemudian kita coba memanggil dan menepuk ringan tubuh korban untuk mengembalikan kesadaran korban. Jika korban belum sadarkan diri, kita harus menghubungi ambulans gawat darurat terlebih dahulu, baru kita lakukan pertolongan pertama. Sambil menunggu pertolongan medis datang, kita bisa berikan bantuan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau resusitasi jantung paru. CPR dilakukan dengan cara memompa jantung dan paru-paru dengan menggunakan kedua tangan kita dan menekannya di bagian dada yang mengalami henti jantung. Tujuannya untuk mengembalikan sirkulasi darah dan oksigen ke seluruh tubuh korban. Berikan nafas bantuan untuk mengisi oksigen pada paru-paru jika korban mengalami henti nafas, sebelum kita melanjutkan bantuan CPR. Bila diperlukan, kita bisa meminta seseorang untuk mencari alat AED, Automated External Defibrillator, alat praktis untuk kejut jantung, sekaligus bisa memonitor kondisi korban. Ketenangan kita diperlukan di sini karena korban sedang masuk fase golden hour. Golden hour merupakan pertolongan pada 1 jam pertama di waktu kritis seseorang yang mengalami henti jantung. Jadi, 60 menit merupakan waktu genting bagi kita menolong korban. Kenapa harus 60 menit atau 1 jam pertama? Karena saat seseorang pingsan karena serangan jantung, otot jantung akan mati dalam waktu 80 hingga 90 menit setelah berhenti mendapatkan darah. Segenting apapun, kita masih bisa menolong dan menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi semua itu kembali lagi kepada kehendak Sang Pencipta. Nah, kalau tadi kan pembekalan untuk pertolongan pertama, ini ada pembekalan juga yang nggak kalah pentingnya, tapi untuk para remaja yang bandel atau nakal gitu ya. Iya, tapi ini pembekalannya mau yang seperti apa nih, Kar? Nah, ini kan kalau kita lihat kalau anak-anak remaja ini yang nakal-nakal ya, sering tawuran, terus geng motor juga sama begitu. Nah, ini di Pemprov Jawa Barat, bagi mereka yang nakal, yang bandel, diwajibkan ikut wajib militer. Oh, aku setuju sih kok kayak gitu. Daripada energinya dipakai buat tawuran dan lain-lain, bikin onar gitu kan mendingan wajib militer ya. Siapa tahu mungkin nanti masuk ke TNI. Berubah ya. langsung kan. Oke, kita lihat yuk. Siapa yang nggak resah dengan aksi tawuran antar pelajar maupun geng motor? Kenakalan remaja ini nggak cuma bikin para orang tuanya pusing, tapi juga mengganggu keamanan banyak orang. Belum lagi motifnya juga nggak jelas, cuma mau nunjukin eksistensi doang. Cocoknya diapain ya para remaja modelan kayak gini? Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya jawabannya nih, yaitu wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Para peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Terus sekolahnya gimana? Tenang, status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal, dengan kelas khusus. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada bulan Mei. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini.
Pangdam 3 Siliwangi juga dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, Oscar, masih ingat nggak 2 minggu lalu tuh ada yang viral soal JPO yang terbengkalai di Dan Mogot? Oh, ingat. Ingat ya? Terus kenapa tuh? Nah, ini ada lagi yang viral. Dimana? Bukan di Dan Mogot, tapi di Cakung, Jakarta Timur. Makin banyak aja terbengkalai. Lebih terbengkalai lagi nih. Oh, ini aku tahu nih. Bahaya banget ini gitu. besi-besinya juga pada hilang. Kan bahaya banget buat orang yang melintas di sini. Betul. Ya. Nah, karena itu Bina Marga juga sudah menutup ini dan katanya ini mau diperbaiki. Tapi konsekuensinya mau nggak mau, jadi orang yang mau nyebrang akhirnya lewat bawah. Ya. Ini kan bahaya juga kan, banyak kendaraan yang lalu lalang kan situ. Mudah-mudahan sih tetap aman-aman aja ya, Kar ya. Langsung kita lihat informasinya. Akhirnya jembatan penyeberangan orang di Tipar Cakung, Jakarta Timur ini ditutup usai viral di media sosial. Gimana nggak viral? Besi-besi pagar pengamannya pada hilang. Bahaya banget kan? Nah, katanya sih ini mau diperbaiki, makanya ditutup. Tapi mau nggak mau, masyarakat harus menyeberang langsung tanpa menggunakan. Jadi bahaya juga kan? Dan harus ekstra hati-hati karena kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Hal ini pun dikeluhkan warga sudah sejak lama, namun tak ada upaya perbaikan jembatan. Semenjak kayak gini udah penyeberang jalan lewat jembatan udah nggak ada yang berani karena udah rusak gitu loh. Cuman saya nggak tahu rusak ini kenapa gitu. Sementara itu Bina Marga DKI Jakarta kini berupaya untuk melakukan perbaikan jembatan. Sahabat RTV, dampak dari JPO yang tak layak dan membahayakan masyarakat. Apalagi saat ini JPO di Tipar Cakung sudah ditutup. Hal ini membuat masyarakat harus menyeberang dengan lebih ekstra hati-hati bagian bawah JPO karena melihat kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga tentunya lebih membahayakan masyarakat. Hal ini menjadi catatan bersama untuk pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas publik bersama agar tetap dapat menikmati fasilitas publik dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV.